Kita nggak bisa bohong kalau masalah terbesar manusia adalah khawatir. Gak terkecuali buat para audiens channel ini yang lagi menjalani masa adulting atau pendewasaan. Mau lu lagi masuk kuliah, lagi skripsian, lagi kerja, atau bahkan belum kerja, gue yakin lu punya kekhawatiran. Sayangnya, gak banyak dari kita yang suka diskusi cara ngatasin stres dan khawatir berlebih. Maka dari itu, untuk kalian semua yang suka stres dan khawatir berlebihan, video ini untuk kalian. Entah pas malam sebelum tidur, pas lagi bengong di jalan, atau bahkan ketika gue lagi ngobrol sama temen, pikiran gue suka kemana-mana sendiri. Yang berbahaya, pikiran gue adalah pikiran negatif. Gue mulai memikirkan skenario-skenario buruk yang gue pikir bakalan terjadi di hidup gue. Di momen itu gue sadar kalau gue udah khawatir dan stres berlebihan. Maka dari itu, gue mulai searching buku tentang masalah ini. Karena gue tahu, yang mengalami ini bukan cuma gue aja, tapi banyak dari kalian. Ada 2 buku yang menjadi sumber dari video kali ini. Buku pertama adalah How to Stop Worrying and Start Living, dan buku kedua adalah The 4 Agreements. Ternyata, stres berlebihan gak membawa keuntungan apapun di hidup kita, guys. Dan bahkan, dia bisa membawa penyakit ke kehidupan kita. Beberapa di antaranya tuh ada gangguan tidur, penyakit jantung, depresi, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Kita dihadapin sama banyak masalah kehidupan dari berbagai aspek. Entah dari aspek percintaan, keuangan, karir, dan sebagainya. Bahkan sering banget masalah itu datangnya nggak satu-satu, tapi rombongan. Nah, gue yakin ketika hal ini terjadi, kalian bakalan lose fokus dan berujung ke stres berlebih. Sekarang gue mau ajarin cara agar kalian bisa mengurangi itu, karena ketika kalian khawatir, kalian cuma sibuk sendiri di otak kalian. Sementara, agar masalahnya bisa selesai, kalian harus take action. Jadinya, dengan khawatir berlebih, itu sebenarnya juga nggak membuat masalah kalian berkurang. Pertama, kalian ambil kertas. Harus di kertas ya, jangan cuma sekedar di notes digital. Habis itu, kalian tulis semua hal yang kalian khawatirin. Beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyain ke diri kalian sendiri. Kedua, analisa fakta dari masalah yang kamu khawatirin. Ketiga, mulai tentuin action apa yang bisa membantu kamu selesain masalah kamu. Kalau kamu udah tentuin actionnya, jangan pernah balik lagi ke tahap analisa. Ketika kalian lagi lakuin ini, tipsnya coba kalian bayangin, kalian ngumpulin ini untuk orang lain, dan lihat masalah kalian dari sudut pandang orang ketiga. Kita suka bertanya-tanya dan khawatir masa depan kita bakal kayak gimana. Gue juga pernah ada di posisi itu. Setiap hari, gue mikirin segala kemungkinan. Bahkan ketika gue udah membuat rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Kalau ada satu hal yang bisa gue kasih tahu ke diri gue di masa lalu, gue harap diri gue nggak khawatir berlebihan sama masa depan. Karena ternyata semuanya baik-baik aja. Kalau gue bisa balik lagi, gue pengen lebih bisa menikmati hidup gue sehari-hari tanpa musingin masa depan. Dan gue harap kalian juga. Karena ketika kalian benar-benar mindful dengan hari kalian bisa lebih maksimal dalam melakukan suatu kegiatan tanpa adanya beban sama sekali. Gak perlu musingin masalah di masa depan, karena porsi dan tugas kamu yang sekarang adalah masalah di hari ini. Apapun yang terjadi, kamu cuma perlu lakuin yang terbaik setiap harinya. Dan kadang terbaiknya kita hari ini gak sama dengan terbaiknya kita di hari lain. Ketika kita gak benar-benar lakuin yang terbaik, biasanya akan ada gap di hati kita. Tapi ketika kita tahu kita udah lakuin yang terbaik, gap itu akan tertutup dengan sendirinya. Satu hal lagi mengenai masa depan adalah, kalian harus berdamai dengan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, di dunia ini kalian bakal ketemu banyak banget ketidakpastian dan perubahan. Sebagai contoh, pandemi COVID-19. Pandemi itu merupakan sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita bisa milih mau nerima perubahan itu dan sesuaiin diri kita, atau kita bisa nggak terima dan makin hancur.
Masa depan itu nggak bisa ditebak, jadinya ngapain kamu khawatir? Mungkin lu nggak jadi ngepost satu foto di Instagram karena setelah dipikir-pikir lu takut diomongin. Atau mungkin lu pengen mulai ngepost konten tapi takut dijulitin. Atau mungkin ada gaya fashion yang mau lu coba tapi lu takut dengar pendapat orang. Satu jawaban simpel dari gua yaitu don't take anything personally alias nggak sepenting itu buat lu pusingin. Kalian harus ngerti konsepnya bahwa bagaimana cara orang bertindak dan apa yang orang lain pikirin itu tuh refleksi dan perspektif dari diri mereka. Pikiran dan tindakan mereka adalah cerminan dari diri mereka. Karena di dunia ini kita semua mengalami pengalaman yang berbeda dan otomatis pemikiran kita juga berbeda-beda. Kalau kamu udah kebiasa untuk nggak mikirin apa kata orang, dijamin hidup kamu bakalan lebih mudah. Kamu nggak harus bertanggung jawab atas semua hal yang mereka bilang tentang kamu. Tapi kamu cuma perlu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Anggap aja omongan negatif dari mereka itu sebagai sampah. Kalau kamu terimain terus-menerus, secara nggak langsung kamu udah menjadi tempat sampah mereka. Beda cerita kalau kamu pusingin apa kata orang karena kamu butuh validasi dari mereka. Kalau sekarang kalian masih terperangkap sama belenggu validasi, please stop. Selama masih ngejar validasi, kalian gak akan pernah bisa menjadi autentik dengan diri kalian sendiri. Selama itu baik dan gak ngerugiin orang lain, please lakuin aja hal yang emang mau kalian lakuin di hidup kalian. Pernah denger gak? Kalau 92% dari hal yang kita khawatirin itu, ujung-ujungnya gak kejadian. Maka dari itu, gue mau ajak kalian untuk stop mikir berlebihan sebelum itu menjadi kebiasaan dan makin susah dihilangin dari kehidupan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu serahin kekhawatiran kalian ke Tuhan, di mana dengan menyerahkan kekhawatiran kalian kembali kepadanya, kalian bisa menemukan kelegaan. Terus ucapin syukur setiap harinya atas hidup yang udah Tuhan kasih untuk kalian. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.